Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza, jurusan Tadris IPS Ekonomi, kelas 3B. Di sini saya akan membahas tentang masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Pada masa demokrasi parlementer, undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini, parlemen sangat berkuasa. Apabila kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas, maka parlemen segera membubarkannya. Sistem kabinet pada masa demokrasi parlementer. Sistem kabinet pada masa demokrasi parlementer adalah Zakon Kabinet. Zakon Kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Masa demokrasi parlementer di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut menyebabkan seringnya pergantian kabinet. Kabinet pada masa demokrasi parlementer. Pertama, Kabinet Natsir mulai dari September 1950 sampai Maret 1950. Kedua, Kabinet Sukirman mulai dari April 1951 sampai Februari 1952. Ketiga, Kabinet Willy Popo mulai dari April 1952 sampai Februari 1953. Keempat, Kabinet Ali Sastrawidjojo mulai dari 1 Juli 1953 sampai Juli 1955. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harafah mulai dari Agustus 1955 sampai Maret 1965. Keenam, Kabinet Ali Sastrawidjojo mulai dari 2 Maret 1965 sampai Maret 1957. Yang ketujuh, Kabinet Djuanda mulai dari Maret 1957 sampai Juli 1959. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antar partai. Partai-partai politik yang ada cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah.
Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya dan menyebabkan stabilitas politik, sosial ekonomi, serta keamanan terganggu. Pemilu 1955. Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum atau pemilu pertama di Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan menyelenggarakan pemilu tahun 1955 menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihannya untuk memilih wakil-wakil mereka. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Pada pemilu pertama ini, 39 juta rakyat Indonesia memberikan suara. Gangguan keamanan. Pemilu tahun 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar, tetapi ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintah yang stabil. Para wakil rakyat terpilih hanya memperjuangkan partainya masing-masing sehingga pergantian kabinet terus saja terjadi, mengakibatkan keadaan politik dan keamanan menjadi tidak stabil. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai pergolakan di berbagai daerah. Dalam perkembangannya, pergolakan-pergolakan itu mengarah pada gerakan pemberontakan yang berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan demokrasi parlementer dalam bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, pada masa demokrasi parlementer, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan tersebut mencakup permasalahan jangka pendek dan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya banyak biaya hidup. Sementara permasalahan jangka panjangnya adalah bertambahnya jumlah penduduk yang diiringi tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya sebagai berikut. Yang pertama, gunting Safarudin. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp2,50.000 ke atas hingga nilainya tinggi setengah. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Kedua, sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Ketiga, nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan cara mencabut hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih sebagai milik pemerintahan Republik Indonesia. Yang keempat, finansial ekonomi atau FINEK. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi. Yang kelima, Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Pada masa Kabinet Ali Sastromi Joyo, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961. Dalam bidang politik, pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini. Kabinet Jatuh Bangun
karena munculnya mosi tidak percaya dari partai lawan. Di samping itu, terjadi perdebatan dalam konstituante yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan.